Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Dynamic Routing OSPF. Sekarang kita akan konfigurasi ya OSPF 2 router. Pertama kita membuat topologinya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita tambahkan 2 router lalu 2 komputer juga. Lalu kita sambungkan dari router ke router, lalu dari router ke PC-PC-nya. Oke, di sini kita tuliskan dulu IP-nya 192.168.1.2 di PC1, lalu di gig 011.1, lalu di sini networknya itu 2.2.1, dan di sini untuk gignya kita tuliskan IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman, dan 2.2 di PC2. Kita ubah dulu namanya ya menjadi ini komputer 1 dan yang ini komputer 2. Oke, langsung saja kita konfigurasi teman-teman. Kita konfigurasikan no shutdown dulu di router 1. Masuk ke interface rank gig 00 sampai 1, lalu enter. Setelah itu no shutdown. Lalu kita masuk ke interface G00, kita tambahkan IP address nya 10.10.10.1, lalu masukkan subnet hashnya 255.255.0. Setelah kita enter, setelah itu kita keluar, kita masuk ke gig 01, lalu IP addressnya 192.168.1.1.255.255.0. Kita enter, setelah itu kita keluar. Lalu di sini kita akan masuk ke router 2, kita masuk ke mode configuration. Setelah itu kita masuk ke interface rank gig 01 sampai 0 sampai 1, lalu no shutdown. Oke. Setelah itu kita exit, lalu masuk ke interface G00, lalu IP address 10.10.10.2, lalu 255.255.0, lalu enter. Kita exit, lalu kita masuk ke interface G01, lalu masukkan IP addressnya 192.168.2.1, lalu masukkan subnet masknya, lalu enter. Lalu kita exit. Oke, selesai. Setelah itu kita konfigurasi di komputernya untuk IP-nya. Di sini berarti 1.1. Lalu di komputer 2 kita masukkan IP-nya juga. Lalu untuk default gateway-nya berarti 2.1. Oke, selesai. Setelah itu kita akan konfigurasi OSPF-nya ya teman-teman. Kita masuk ke router, kita tanda tanyakan router OSPF. Nah teman-teman tahu ya kalau AGRB itu kita memakai autonomous. Kali ini kita menggunakan process ID, dan untuk ini itu nomornya bebas ya. Misalnya di sini berarti dari 1 sampai 6535 ini ya teman-teman. Misalnya di sini kita pilihnya yang satu saja, lalu enter. Kita tuliskan networknya ya teman-teman 10.10.10, lalu kita tanda tanyakan terlebih dahulu. Di sini ada tulisan wildcard mask. Itu artinya misal kita tuliskan ini, kita tuliskan terlebih dahulu agar mudah dalam menjelaskan. Jadi ini kan menggunakan prefix 24 ya teman-teman. Ya, artinya subnet masknya 255.255.0. Jadi nanti ini dikurangi ya teman-teman. Dikurangi dengan ini, berarti hasilnya 000.255 ya teman-teman. Lanjut ya. Di sini berarti kita masukkan
build card masknya 000.255. Lalu kita tanda tanyakan. Nah, di sini harus mengetikkan area OSPF ID-nya, yaitu dari 0 sampai 4294967295 ini ya teman-teman. Masukkan areanya area 0 saja, lalu kita masukkan network 192.168.1.0. Lalu di sini masukkan wheel card-nya, card masknya 255, lalu areanya area 0. Oke, selesai. Setelah itu kita akan konfigurasi di router 2. Ini kita router OSPF tanda tanyakan. Di sini kita pilih 2 ya teman-teman. Di antara angka ini kita pilih saja yang 2 karena ini router 2 agar mudah. Lalu masukkan networknya 10.10.10.0, lalu wildcard masknya 0000.255, lalu areanya area 0. Lanjut network 192.168.2.0, lalu 20.000.255 area 0. Di sini ada peringatan ya, kalau Geekbits 00 itu IP11 itu neckboard ya teman-teman. Kita masukkan lagi ya untuk networknya, lalu titik 255, lalu areanya area 0, lalu enter. Sudah jadi show IP OSPF netboard. Sorry teman-teman, ini salah perintah, kita netboard. Nah di sini 1.1 ya teman-teman, sudah ada. Lalu kita cek di router 1. Do show IP OSPF netboard. Nah di sini 2.1 ya, itu netboardnya, ya artinya sudah up. Lalu kita cek do show IP OSPF. Nah di sini sudah ada ya dengan jalannya. Nah di sini udah ada ini O sama dengan itu OSPF teman-teman. Kita akan coba kirim paket dari PC1 ke PC2. Di sini kita coba lagi dan successful ya teman-teman. Sekarang kita akan setup topologi 3 router ya teman-teman. Di sini kita tulisannya kita hapus terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan 1 router dan 1 komputer lagi. Lalu kita sambungkan dari router ke router, lalu dari router ke komputer. Lalu kita tuliskan IP-nya terlebih dahulu. Di sini router 3, di sini komputer 3. Kita tuliskan dulu ya untuk IP-nya. Di sini di komputer 3 IP-nya 192.168.3.2/24. Lalu di sini gig 01.192.168.3.1/24. Lalu di sini networknya 20.20.20.2/24. Oke, seperti itu teman-teman untuk setup topologinya. Kita masuk di router 2, kita masuk di interface gig 02, lalu no shutdown.
Lanjut kita tambahkan IP address 20.20.20.1 lalu 255.255.255.0. Kita enter. Oke, selesai. Setelah itu kita ke router 3. Kita masuk ke interface range gig 00 sampai 2 lalu no shutdown. Sorry teman-teman, ini ada kesalahan. Oke, lalu masuk ke interface gig 00 lalu masukkan IP addressnya 20.20.20.2 lalu 255.255.0 lalu enter. Setelah itu masuk ke interface gig 01 lalu tambahkan IP address 192.168.3.1 lalu 255.255.0 lalu exit. Lalu kita masukkan di PC-nya yaitu 192.168.3.2 lalu gateway-nya 192.168.3.1. Seperti itu ya teman-teman. Ketik 1. Oke, selesai. Langsung saja kita konfigurasi OSPF 3 router. Kita masuk ke router 2. Kita tambahkan IP network baru, router OSPF 2. Di sini kita pilih 2 ya teman-teman. Networknya 20.20.20.0 lalu wildcard-nya lalu area 0. Lanjut di router 3, kita router OSPF misalnya 3 lalu networknya 192.168.3.0 lalu teman-teman ini 20.20.20 ya teman-teman, lalu areanya 0 lalu networknya 192.168.3.0. Di sini networknya 192.168.3.0 lalu wildcard masknya lalu masukkan areanya area 0 lalu enter lalu keluar lalu do show IP OSPF network. Nah di sini ada stage-nya ya teman-teman. Yang X starts itu loading dan ada peringatan kalau 2.1 networknya sudah full. Kemudian up ya teman-teman. Kita coba komunikasikan dari PC 3 ke PC 2. Successful. Lalu dari PC 3 ke PC 1 successful juga. Selesai ya teman-teman. Di sini sudah successful. Sekarang kita akan setup topologi VLAN. Kita tambahkan switch, lalu tambahkan 2 komputer. Lalu setelah itu kita hubungkan ya teman-teman. Kita ubah namanya menjadi switch 1 dan di sini menjadi komputer 4, lalu di sini komputer 5. Oke, setelah itu kita hubungkan dari switch ke router, dari switch ke PC-PC-nya. Setelah itu kita tuliskan IP di komputer 4 192.168.4.2/24 lalu di PC 5 192.168.5.2/24. Lalu di sini networknya 30.30.30.1/24 untuk di G02-nya. Setelah itu kita masuk ke switch,
kita masuk ke mode configuration, lalu ke interface FA01, lalu switchboard mode terang. Oke, selesai. Setelah itu kita membuat flange 10 exit, flange 20 exit. Oke, selesai teman-teman. Setelah itu kita masuk ke interface FA02, lalu switchboard mode akses, switchboard akses flange 10. Setelah itu kita exit, lalu kita masuk ke interface FA3, lalu switchboard mode akses, lalu switchboard akses flange 20. Lalu exit. Setelah itu kita ke router 1. Kita masuk ke interface G02, lalu no shutdown. Oke, setelah itu kita ke router 3 teman-teman. Sorry teman-teman, tadi router 3. Aku masukkan IP address 30.30.30.1, lalu subnet masknya. Setelah itu kita keluar. Oke, setelah itu kita masuk ke interface G02. Lalu kita masukkan sub interface, lalu encapsulation.1q10. Lalu kita tambahkan IP address 192.168.4.1, lalu masukkan subnet masknya. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita masuk ke interface G02, lalu titik 20 encapsulation.1q20, lalu masukkan IP addressnya 192.168.5.1, lalu masukkan subnet masknya. Setelah itu kita enter. Oke, selesai. Setelah itu kita konfigurasi IP-nya di komputer 4, IP-nya 192.168.4.1 4.2 teman-teman, sorry. Lalu di sini untuk gateway-nya itu yang 4. Lalu di komputer 5 IP-nya 192.168.5.2, lalu di default gateway-nya 5.1. Oke, selesai teman-teman untuk setup topologinya. Langsung saja kita konfigurasi OSPF-nya ya. Yang di VLAN kita masuk di router 3. Kita di sini tuliskan router OSPF 3. Lalu enter, lalu networknya 30.30.30.0, lalu wildcard masknya 000.255, lalu tuliskan area 0, lalu enter, lalu network 192.168.4.0, lalu wildcard masknya, lalu areanya area 0, lalu tambahkan lagi networknya 192.168.5.0, lalu masukkan wildcard masknya, lalu tuliskan areanya area 0. Oke, selesai ya teman-teman. Kita enter. Lalu di sini kita bisa cek do show IP routes. Nah, di sini 5.0 connect ya, tidak berlambang O. Lalu kita cek di router 2, show IP routes. Di sini ada 4.0 dan 5.0. Itu ya teman-teman, di sini juga ada titik 3.0. Nah, ini ya teman-teman untuk 5.0. Sekarang kita coba kirim paket ya teman-teman dari komputer 3 ke komputer 1, sukses. Setelah itu kirim dari komputer 5 ke komputer 2, sukses juga. Lalu kirim dari komputer 4 ke komputer 3 juga sukses. Seperti itu teman-teman. Lalu dari komputer 3. Oke, selesai. Dari 1 ke 4
Sukses. Oke, selesai teman-teman. Teman-teman tahu kan kalau melakukan konfigurasi OSPF itu, ini kita coba ke router 2 ya teman-teman. Kita router OSPF 2. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi OSPF multi area teman-teman. Nah, jadi di area 0 ini kita akan ganti ya angkanya teman-teman. Misalnya di router 3 ini kita pakai sebagai area 1. Dan untuk di router 1 itu menjadi area 0. Dan di router 2 ini akan terbagi. Gitu ya teman-teman. Kita akan warnai dulu ya teman-teman agar terlihat. Dan di router 1 itu kita tidak perlu konfigurasi karena di sini itu sudah masuk pada area 0. Bisa cek aja ya teman-teman. Show run. Kita masuk ke mode global konfigurasi terlebih dahulu. Nah, kita spasi. Setelah itu, nah di sini bahwa router OSPF 1 itu areanya 0. Berarti untuk di router 2 ini akan menjadi area 1 ya teman-teman. Berarti kita harus mengganti konfigurasi yang di gig 02 dan 01 areanya karena di sini konfigurasinya adalah area 0 untuk gig 00. Itu akan menjadi area 0. Nah, jadi untuk di gig 00 itu penghubung ya teman-teman. Langsung saja masuk di router 2, kita cek do show run. Kita masuk ke mode global konfigurasi terlebih dahulu. Do show run. Spasi. Nah, di sini yang harus diubah itu 2.0 dan 20.0. Kita akan hapus dulu dan caranya kita copy ya teman-teman. Di sini kita copy, lalu kita Ctrl C saja agar hilang. Lalu router OSPF 2 enter. Setelah itu kita ketikkan no. Lalu kita pastekan apa yang sudah kita tadi salin. Nah, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita akan salinnya 20.0. Setelah itu kita ketikkan no. Lalu paste. Oke. Sudah terhapus teman-teman. Lalu kita akan mengubah ya teman-teman untuk areanya. Berarti kita salin lagi saja. Bisa kita paste lagi saja teman-teman. Nah, di sini kita copy. Kita harus cepat ya teman-teman. Oke, kita pastekan. Lalu di sini kita ubah areanya jadi area 1. Oke, setelah itu kita akan salin lagi. Sebentar ya teman-teman. Oke, selesai. Setelah itu kita ke router 1. Kita masuk ke ya teman-teman, ini saya typo ya teman-teman. Nah, di sini kita juga akan mengubah ya teman-teman untuk areanya. Kita juga sudah menghapus untuk networknya. Ini saya ada kesalahan, lupa menyalakan rekamannya ya teman-teman. Sorry, tapi di sini saya akan menjelaskan. Di sini kita sudah mengubah ya area-areanya. Kita pertama seperti tadi kita menghapus dulu, lalu di sini kita mengubah menjadi area 1 semua ya teman-teman. Oke, ini yang terlahir 20.0. Setelah itu kita enter. Oke, di sini kita sudah terubah semua ya teman-teman. Untuk yang tadinya area 0 menjadi area 1. Itu kita cek, kita
spasi. Nah, di sini semuanya sudah menjadi area 1 ya teman-teman. Kita coba cek do show IP routes. Dan di sini sudah ada ya teman-teman ini. Setelah itu kita akan cek di router 2. Ini sini router 3 ya teman-teman. Setelah itu kita di router 2 kita exit saja. Setelah itu kita akan cek do show IP routes. Nah, di sini juga tidak ada interface areanya ya teman-teman. Dan di router 1 do show IP routes. Nah, di sini ada IA ya teman-teman. Cuma di 10.0 dan 1.0. IA itu inter area ya teman-teman. Nanti kita coba kirim paket ya teman-teman. Di komputer 1 ke komputer 2 sukses. Oke, seperti itu teman-teman untuk konfigurasi multi area LAN ya teman-teman pada OSPF.